Selamat pagi Bapak Selamat Fatur, selamat pagi, pagi Bu Pak Ranti. Jiwa. Gimana? Pagi, Kak Adi. Luar biasa ya. Bisa kita mulai ya. Oke. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, hari ini kita akan coba memulai premier atau kelas perdana dari kelas inspirasi. Sebelumnya saya akan berikan sebuah pengantar, apa itu kelas inspirasi dan bagaimana kita merawat kelas inspirasi ini. Kelas inspirasi ini adalah sebuah inisiatif di mana kita bisa berbagi dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Yang bisa kita ingat, sekarang ini suka tidak suka, mau tidak mau, kita dihadapkan pada era yang namanya era disrupsi. Ya, saya terangkan sedikit kalau konsep ini baru dengar, bahwa era disrupsi ini adalah sebuah kemapanan yang di-challenge oleh sebuah kebaruan. Saya akan kasih beberapa contoh di beberapa industri, dan ini berjalan di semua sektor, di semua industri, Bapak Ibu. Ya, industri misalnya otomotif, ya, yang sudah mapan sekian ratus tahun, tiba-tiba diguncang oleh yang namanya electric vehicle, sebuah kendaraan yang berbasis pada listrik. Tidak lagi mengenal yang namanya combustion, tidak lagi mengenal yang namanya engine block. Simple, ya Bapak Ibu. Komponen-komponennya, spare part-nya juga sangat simple dan nyaris tidak memerlukan spare part, tidak memerlukan oli, sehingga tinggal charge and go. Ini adalah sebuah masa depan. Sehingga apabila tidak kita antisipasi, maka kita tidak relevan. Posisi kita tidak relevan dengan perubahan transformasi ini. Tidak hanya otomotif. Di perbankan misalnya, bank besar sekarang itu dihadapkan pada yang namanya bank digital, layanan digital, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan kenal yang namanya, saya tidak promosi, tapi saya hanya tunjukkan bahwa ada yang namanya Bank Jago sekarang ini berkolaborasi dengan GoPay, dan ini para analis memberikan prediksi bahwa ini akan bisa men-challenge beradaannya setara BCA dan BRI. Kita tidak tahu masa depan seperti apa. Bahkan yang namanya sekarang ini, JP Morgan itu memberikan sebuah analisis, sebentar lagi akan masuk ke bursa Gojek dan Tokopedia, dan ini Bapak Ibu, kapitalisasi marketnya itu adalah setara dengan BCA dan BRI. Padahal dia adalah champion di pasar modal. Artinya apa? Bahwa kita tidak lagi bisa menggunakan cara berpikir konvensional, bahwa yang sudah lama, yang sudah mapan, itu akan selamanya mapan. Ternyata usaha atau startup company, perusahaan-perusahaan yang baru saja muncul, itu bisa mengguncang hal yang sudah mapan. Dan di semua sektor, pendidikan pun tidak luput dari itu semua. Bahwa kita harus siap dengan era disrupsi ini. Perubahan-perubahan yang sangat drastis, ya, dan itu kita saksikan. Misalnya teknologi yang tadinya adalah bisa kita pakai atau tidak kita pakai, sifatnya optional, tetapi sekarang sifatnya mandatory. Mau tidak mau kita harus memakai teknologi, ya, dalam situasi pendidikan, dalam situasi pembelajaran seperti ini. Ini semua ke depan akan membawa uncertainty, sehingga diprediksi bahwa pasar kerja anak didik kita itu belum tercreate, belum ada sekarang ini. Dia muncul nanti. Bapak Ibu, betapa uncertain-nya, betapa tidak menentunya masa depan. Dan ini akan memberikan implikasi kepada cara belajar dan juga bagaimana profesi yang kita geluti ini, yaitu profesi pendidik, profesi guru. Poin yang kedua adalah bahwa betapapun ketidakpastian itu muncul sekarang, sedang, dan akan terjadi, Bapak Ibu, dan akan kita hadapi, tetapi skills yang namanya skills fundamental ini akan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa kita tetap relevan dalam perkembangan ini. Satu adalah skills dalam critical thinking, creativity, collaborations atau berkolaborasi, bekerja sama, communications, mengomunikasikan ide kita, mengekspresikan apa yang kita pikirkan, sehingga orang bisa memberikan feedback sistem kepada kita. Kemudian computational thinking, bagaimana kita berpikir computational, berpikirnya itu matematik, ini penting Bapak Ibu. Sehingga sekarang ini ditegaskan bahwa oke, anak-anak itu perlu yang namanya belajar coding. Coding itu adalah bagaimana kita merancang suatu hal, kemudian mengoperasionalisasikannya, bahkan sampai
bagaimana mitigasi resiko yang terjadi. Jadi A sampai Z-nya itu betul-betul sudah tercover seluruhnya. Ini adalah computational thinking dan compassion, rasa kasih sayang, care, peduli, tolong menolong. Ini akan tetap selamanya, akan lasting. Critical thinking, creativity, collaborations, communications, computational thinking, dan compassion. Ini adalah skills fundamental yang perlu terus kita nurture, terus kita kembangkan. Nah, kelas inspirasi ini merupakan sebuah inisiatif, adalah sebuah inisiatif, sebuah awalan, sebuah effort, sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan skills fundamental kita, sehingga kita tetap terus bisa berinovasi, kemudian saling berbagi, saling menyemangati, memotivasi, serta mengambil bagian dalam problem solving. Dengan demikian, kita dalam betapapun tidak menentunya masa depan, kita tetap dalam posisi yang relevan dalam perubahan itu sendiri. Kita sekarang bicara tentang desain dari yang namanya kelas inspirasi ini. Oke, hal yang paling mendasar adalah bagaimana cara memulainya. Ya, Bapak Ibu, hal-hal yang kita saksikan, kita baca, kita lakukan, dan memiliki leverage, memiliki pengungkit untuk hal yang lebih baik. Pokoknya, simpel saja dari cara berpikirnya. Kita inginkan hal yang lebih baik, dan kita punya gambaran itu, maka itu patut di-share, sehingga apa Bapak Ibu? Feedback system atau umpan balik itu berjalan. Dengan demikian, ide yang kita gagas, aksi yang kita mulai, itu akan lebih solid, lebih kokoh, dan lebih baik impact-nya. Kenapa? Nobody's perfect, no system's final. Tidak ada seorang pun itu sempurna selesai. Ya, tidak ada yang sistem itu adalah sudah fix tanpa bug sama sekali. Akan terus siapapun itu akan terus bertumbuh, akan terus melakukan perbaikan. Sistem juga demikian, akan terus melakukan yang namanya improvement. Terus-menerus. Bagaimana bentuknya? Maka kelas inspirasi ini akan coba kita kembangkan secara reguler, insya Allah. Ya, taruhlah misalnya setiap Sabtu misalnya, paling enggak, untuk sharing good practices. Dan pada dasarnya ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ya, kita tidak bisa mengandalkan siapapun, tetapi kita di situ ada kesempatan untuk berbagi, dan kita ada kesempatan untuk mendengarkan dari yang lain. Dan dengan demikian, kita terus bertumbuh. Seri kelas inspirasi yang pertama sudah tergambar, bagaimana mengembangkan dan implementasi Google Slides di kelas. Nanti selanjutnya, kelas inspirasi series ini akan mengupas bagaimana pengembangan dan operasionalisasi Google Docs, Forms, Classrooms, Google Sites, dan seterusnya. Termasuk aplikasi add-on yang nanti memberi benefit pada proses pembelajaran. Intinya adalah kita akan membahas, kita akan mendiskusikan tools, strategi, trik, tips yang kira-kira itu bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dan itu adalah bisnis kita. Pertanyaan berikutnya adalah siapa nanti yang bisa berkontribusi di dalam kelas inspirasi ini. Yang pertama itu adalah guru. Guru itu dalamnya adalah teman-teman sekalian, guru, ya, terus kemudian dosen, kepala sekolah, widya iswara semua, ya, semua pendidik, Bapak Ibu, dan juga trainers dari misalnya NGO yang bisa kira-kira memberikan kontribusi, memiliki pemikiran, memiliki ide, gagasan untuk meningkatkan proses kualitas pembelajaran. Atau dari expert, para pakar yang mungkin hasil penelitiannya bisa nanti kita sounding, kita bisa diskusikan. Practitioner, orang yang di lapangan yang tahu persis, misalnya adalah teman-teman IT misalnya, dia adalah practitioner. Atau teman-teman dari perusahaan, dia adalah practitioner. Dari industri-industri tentu adalah practitioner. Semua mereka bisa berkontribusi. Sehingga teman-teman, Bapak Ibu sekalian, apabila memiliki teman guru, apabila memiliki yang namanya trainers dari lembaga swadaya masyarakat, ataupun seorang pakar, ataupun practitioner, maka Bapak Ibu bisa ajak mereka untuk berkontribusi. Paling tidak mereka bisa memberikan sebuah gambaran, memberikan sebuah stimulan, memberikan sebuah rangsangan bagaimana segala halnya bisa lebih baik. Sepakat nggak sepakat, nampaknya bahwa yang namanya inovasi itu adalah yang menjamin kita tetap relevan. Tidak hanya itu, innovations is key to growth and learning. Apabila kita ingin terus bertumbuh, apabila proses pembelajaran yang kita jalankan itu tetap berkualitas, maka kita mau tidak mau harus melakukan inovasi.
Kelas inspirasi ini adalah mencoba memberikan wadah bagaimana kita tetap berinovasi. Alhamdulillah, kelas inspirasi putaran pertama ini adalah premier. Kita sudah mendapatkan topik yang namanya cara menerapkan Google Slides di kelas. Ada 3 poin nanti yang dielaborasi, yaitu slides for games, yaitu bagaimana sih menggunakan Google Slides untuk games di kelas, bagaimana sih kita bermain dengan slides bersama siswa, kemudian play with slides, kemudian slides untuk modul interaktif, bagaimana Google Slides itu bisa kita gunakan untuk pengembangan modul yang bersifat interaktif bersama peserta didik di kelas. Poin-poin yang akan dibahas oleh teman kita, nanti akan ada 2 teman yang akan share kepada kita, yaitu satu adalah Bu Danti, dan yang kedua itu adalah Pak Dewa. Nanti poin yang di-cover itu adalah satu akan mencoba perkenalan diri, tadi sudah saya sebutkan at a glance, tapi nanti beliau akan mencoba lebih mengelaborasi, bahkan mungkin kepada passion mereka. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana tahapan perancangannya, kemudian bagaimana cara menerapkan dan mengoperasionalisasikannya di kelas, kemudian juga kita ingin mendengar bagaimana cerita awal mula ide ini muncul hingga put into actions, terus bagaimana sih respon siswa kita adalah end customer, harus benar-benar kita dengar mereka. Kemudian saran buat guru yang akan mencoba mengadaptasi pengalaman ini, kemudian hambatan-hambatan apa yang ditemui sehingga kita bisa mengantisipasinya, bahkan sudah bisa melakukan mitigasi, ya pencegahannya. Kemudian kalau seandainya ini dilakukan assessment, bagaimana cara mencari skornya, bagaimana menurunkan menjadi skor. Terus kemudian persepsi dari teman kita berdua ini, yaitu Bu Danti dan Pak Dewa ini, keasikan apa, impresi apa yang dirasakan bersama siswa saat belajar. Nah, 9 poin ini akan di-cover dalam diskusi nanti, Bapak Ibu. Ya. Dari saya, terima kasih. Jika ada pertanyaan, klarifikasi, elaborasi, ataupun eksplorasi, gagasan, dan pengalaman, Bapak Ibu silahkan tulis di kolom komentar. Dan every idea matters. Dan saya persilahkan Ibu Danti, kemudian Pak Dewa, untuk mempresentasikan, untuk share ide dan gagasannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Fatur atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi dengan guru-guru hebat semua yang ada di sini. Oke, kali ini saya akan berbagi atau sharing penggunaan Google Slide dalam hal sebagai modul interaktif dan gamification. Izinkan saya untuk sharing presentasi ya Pak Fatur. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Diana Triwidanti. Bapak Ibu sekalian bisa manggil saya Miss Danti atau Teacher Danti. Oke, saat ini saya mengajar guru bahasa Inggris dengan passion ingin menjadi Google Educator seperti Pak Fatur. Dan Canva Educator. Ya, saat ini saya juga aktivitasnya cukup banyak. Salah satunya adalah owner dari online shop, Rasyara Shop. Lalu juga saya adalah ibu dari 4 anak yang setiap hari mendampingi belajar online semuanya, sekaligus juga mengajar online anak didik saya sendiri. Saya prinsipnya adalah semangat belajar, berbagi, dan menginspirasi. Demikian perkenalan singkat dari saya. Oke, berbicara mengenai pandemi serta banyaknya perubahan di bidang pendidikan membuat kita semua mau nggak mau harus berubah dan bergerak, termasuk pribadi saya sendiri ya. Di awal pandemi, ya, karena kita masih beradaptasi, maka baik guru maupun murid juga masih beradaptasi, adanya perasaan jenuh, kurang antusias, dan banyak kendala sinyal yang menghambat semangat belajar, itu menjadi sebuah tantangan. Tantangan bagi saya sebagai guru, bagaimana agar murid ikut terlibat dan semangat belajar saat PJJ. Itu sangat dirasakan sekali ya pada saat awal-awal pandemi itu. Kemudian
suatu hari saya menemukan aplikasi yang berbasis Google Slide atau platform Google Slide. Nah, kemudian saya mengeksplor sendiri, sehingga banyak info-info yang saya dapatkan melalui YouTube, ya. Nah, setelah saya memodifikasi sesuai dengan imajinasi saya dan kebutuhan murid-murid, maka banyak sekali perubahan yang saya dapatkan dampaknya ya, dari murid maupun dari saya pribadi. Perubahannya kalau dari murid sudah pasti mereka lebih semangat dengan adanya hal-hal baru yang dapat mereka jelajahi, dan mereka pun terarah sesuai materi yang akan diberikan. Baiklah, saya akan menjelaskan lebih mendalam lagi bagaimana sih awal mulanya. Jadi beragamnya latar belakang karakter, lalu pekerjaan orang tua, serta kondisi ekonomi orang tua, maka beragam pula kendala yang dialami murid-murid saya saat BDR. Seperti kendala jaringan internet, perangkat yang tidak bagus, dan yang paling penting ini adalah minimnya pendampingan orang tua pada saat mereka belajar. Sehingga memberikan perasaan jenuh, kemudian takut bertanya, bahkan tidak bisa ikut pelajaran karena kondisinya adalah bergantian memakai laptop atau perangkat dengan orang tuanya kah, atau adiknya kah, atau kakaknya, ya, dan sebagainya. Masih banyak lagi kendala yang tentu dihadapi oleh murid-murid kita. Nah, pada saat itu saya mengikuti pelatihan di WIT 2020, Wardah Inspiring Teacher. Dari situ kami belajar banyak hal. Kemudian saya belajar untuk berempati sebagai murid. Saya belajar memposisikan diri saya berada di mereka, membayangkan apa sih yang membuat mereka jenuh saat sekolah online. Tapi di saat yang bersamaan mereka lebih tertarik dengan berselancar dan main game dengan gadgetnya daripada belajar. Padahal kan sama-sama online juga ya. Nah, itulah yang membuat saya heran. Nah, kemudian saya mendapat inspirasi dari rekan guru di komunitas guru belajar Depok. Saat itu beliau menggunakan platform Google Slide sebagai media ajar yang diberikan saat BDR. Saya pun tertarik untuk menggunakan media tersebut. Nggak tahu, pada awalnya tuh saya sama sekali nggak tahu bagaimana cara menggunakan Google Slide. Karena selama itu saya pakainya PPT, PowerPoint yang Microsoft biasa gitu ya. Kemudian akhirnya saya belajar sendiri melalui channel YouTube tentang Google Slide. Nah, dari hasil searching itu kemudian banyak sekali inspirasi yang saya dapatkan dari rekan-rekan guru yang ada di seluruh dunia, ya. Menarik sekali melihat mereka bagaimana mereka merancang media ajar menggunakan platform-platform yang ada. Pada akhirnya saya jadinya menghabiskan me time saya untuk berselancar di YouTube setiap malam hanya untuk mencari ide dan inspirasi membuat media ajar yang menarik untuk diberikan kepada murid-murid. Tapi saya melakukannya dengan senang hati, seperti itu. Nah, apa sih tantangannya? Ternyata setelah saya ngajak ngobrol ya siswa dari hati ke hati, pada intinya mereka tuh butuh aktivitas yang melibatkan diri, ya, melibatkan diri mereka ke dalam proses belajar online baik sinkronus dan asinkronus. Biasanya saya melakukan PJJ online itu kadang-kadang lewat Zoom atau kadang-kadang lewat WhatsApp group. Nah, ini kan masing-masing memiliki tantangan yang berbeda. Dan tantangan terbesar bagi saya adalah sebagai guru bahasa Inggris, ya, banyak sekali siswa saya yang kemampuan bahasa Inggrisnya bisa dibilang masih kurang, gitu ya. Dan saya berharap agar murid saya kembali antusias belajar walaupun di rumah saja dan tanpa pendampingan. Nah, tantangan lain yang seperti saya sebutkan tadi, anak-anak yang kurang paham dengan bahasa Inggris ini tentu merasa sulit sekali memahami instruksi sebelum melakukan aktivitas, karena saya menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Namun, ada beberapa pula yang malas membaca instruksi, kemudian mereka sering sekali melewati bagian ini, langsung ke bagian yang lebih menarik, atau pada intinya, misalnya mengerjakan tugas, gitu. Jadi beberapa hal ini banyak yang mereka lewatkan. Nah, itulah salah satunya
kelemahan, yaitu dalam hal literasi. Ya. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Setelah mengeksplorasi tentang Google Slide ini, maka dengan Google Slide yang terhubung dengan beberapa aplikasi atau platform lain seperti video YouTube, games, quizzes, audio, lalu saya juga meng-hyperlink ke beberapa link website English, dan ada Jamboard puzzle dan infografis dan lain-lain sebagainya. Diharapkan siswa ikut tergerak dan antusias untuk mengeksplorasi sendiri semua link yang tersedia di dalamnya, sehingga semangat belajar itu kembali bangkit. Ya, itu yang akhirnya pada saya rasakan pada murid-murid saya. Nah, pada saat saya mendeliver modul ini dan game ini, yang paling seru itu adalah pada saat mereka memainkannya tentunya ya. Di dalam modul itu karena saya sisipkan beberapa game seperti quizzes, word wall, puzzles ya. Sehingga mereka bisa berinteraksi satu sama lain sambil belajar. Bermain sekaligus berkompetisi dengan teman-teman lain. Nah, yang paling greget sih biasanya buat mereka itu saat mereka mengklik icon-icon yang ada. Kadang-kadang susah sinyal itu membuat mereka patah semangat, tapi ada juga yang bikin gemes ya, karena gregetan dan kesel pada saat mereka sedang asik-asiknya sedang melakukan sesuatu, sedang belajar atau ini ya, sehingga mengganggu konsentrasi atau kesenangan mereka seperti itu. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi setelah saya menggunakan platform Google Slide ini, murid-murid jadi lebih antusias, terutama saat saya menambahkan platform baru lainnya ke dalam Google Slide tersebut. Mereka jadi lebih aktif bertanya dan penasaran lebih tepatnya bagaimana sih cara menggunakannya dibandingkan pada saat mengisinya, karena pada prinsipnya konsepnya sederhana, namun cara penyampaiannya yang menarik yang membuat mereka antusias. Seperti itu. Nah, perubahan-perubahan yang saya alami dan murid-murid alami antara lain ya pengalaman yang paling berkesan, yaitu saat kami memainkan puzzle interaktif. Ya, waktu itu saya pakai Google Art. Google Art itu di situ ada puzzles yang bisa dimainkan secara kolaboratif. Mereka bersinergi satu sama lain. Mereka men-solving puzzle-nya. Jadi membuat puzzle itu menjadi sebuah gambar yang benar. Itu dilakukan pada waktu yang bersamaan. Itu membuat mereka sangat menyenangkan ya, tertarik sekali. Nah, di situ kan mereka belajar juga berkolaborasi, bersinergi, kemudian berkomunikasi ya. Banyak hal yang mereka bisa lakukan karena kegiatannya dilakukan bersama-sama. Bisa ada saling interaksi ya. Selain juga mereka menghibur diri, mereka juga belajar. Nah, pengalaman yang paling menarik inilah yang pada saat saya menggunakan gamification pada Google Slide. Pada saat itu saya akan mengadakan formative test ya. 2 jam, kira-kira 2 jam sebelum formative test saya mendapat ide untuk membuat gamification Among Us ini. Dalam waktu singkat, akhirnya saya bikin yang sederhana. Kemudian tibalah pas saat saya launching formative testnya, mereka terkaget-kaget ya, terkaget-kaget karena kok game Among Us sih Miss gitu kan. Tapi mereka antusias gitu, antusias untuk mengklik-klik icon-icon yang ada. Kemudian mereka banyak yang chat juga di grup, seru Miss, wah ini ada ini, wah ada ini gitu kan, awas imposter segala macam, karena pengalaman mereka dengan Among Us pasti sudah biasa ya, tapi pengalaman dalam formative test dengan Among Us pasti baru gitu ya, sehingga suasana formative test lebih menyenangkan dari biasanya, seperti itu. Nah, konsep utamanya adalah saya menggunakan platform Google Slide. Fitur tambahannya yang bisa diadaptasi oleh teman-teman semua sebenarnya itu unlimited ya, bisa saja bisa ditambahkan apapun yang teman-teman temukan di internet
ya, kemudian ditambahkan, masukkan aja ke Google Slide, itu akan terkoneksi dengan sendirinya melalui hyperlink, ya, seperti yang saya lakukan. Apa aja sih yang ada dalam aplikasi saya? Di situ saya masukkan YouTube. Biasanya saya butuh video materi. Dulu saya bikin sendiri videonya, tapi karena videonya panjang ya, 15 menit kan itu buat siswa bosan ya, akhirnya saya buat 10 menit. 10 menit terus lama-lama kok nggak efektif ya. Akhirnya saya berpindah menjadi membuat modul dengan Google Slide, namun untuk video tetap saya butuhkan, namun tidak saya buat sendiri. Video ini saya ambil dari teman-teman guru-guru hebat juga yang sudah membuat video pembelajaran. Jadi saya rasa saya sangat berterima kasih juga buat teman-teman guru yang ikut berpartisipasi membuat video pembelajaran. Hebat-hebat semuanya. Kemudian saya juga memasukkan audio sebagai penjelasan dan instruksi sebagaimana mereka belajar di ruang kelas. Ya, jadi mereka tidak hanya diam, tapi mereka juga mendengarkan melalui Google Slide tersebut instruksi yang saya masukkan melalui audio di dalamnya. Kemudian saya juga masukkan beberapa referensi materi belajar, kemudian juga exercise yang saya ambil dari website ESL atau English as Second Learner. Ya. Atau jika Bapak Ibu pengajar matematika, biologi, bahasa Indonesia, apapun yang memiliki website yang biasanya sering Bapak Ibu gunakan, bisa juga di hyperlink dan dimasukkan ke dalam modul yang Bapak Ibu buat. Nah, ini beberapa adaptasi yang Bapak Ibu bisa tambahkan, ya, atau bisa dimodifikasi sesuai kreativitas dan kebutuhan murid maupun kebutuhan Bapak Ibu semua. Saya diantaranya menggunakan Google Jamboard sebagai media untuk diskusi. Kemudian Google Spreadsheet juga saya pakai untuk presentasi atau absen, ya, absen maupun penilaian serta laporan ketuntasan tugas, ya. Di sini saya berkolaborasi juga dengan murid, jadi murid bertanggung jawab juga untuk mengisi sesuai, misalnya kalau absen ya, kalau belajar jujur, mereka kalau hadir, mereka akan klik hadir, dan kemudian jika tugas sudah selesai, mereka akan klik selesai, seperti itu. Quizzes saya masukkan juga, dan ini sudah sering dipakai pastinya oleh Bapak Guru semua. Word wall juga sebagai bagian dari gamification. Enaknya quizzes sama word wall kan mereka sudah di scoring langsung ya, jadi kita nggak perlu koreksi, dan mereka juga bermainnya sangat antusias. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan di dalamnya ada live worksheet. Live worksheet ini adalah latihan-latihan soal yang bisa dikoreksi secara langsung juga, tapi dia konsepnya beda dengan quizzes. Nanti Bapak Ibu bisa coba cari sendiri live worksheet itu seperti apa. Lalu ada Google Art. Google Art ini Bapak Ibu bisa memainkan puzzle interaktifnya, ya. Ada puzzle interaktif games multiplayer di dalamnya. Google Forms seperti biasa kita gunakan untuk formatif, ya, formatif atau quiz-quiz. Kemudian Google Docs. Google Docs saya pakai untuk menulis, ya, latihan menulis untuk itu. Nah, ini adalah rencana pengembangan fitur tambahan yang akan saya lakukan dalam modul-modul saya. Di antaranya podcast. Kedepannya dunia broadcasting lewat podcast ini juga sangat bagus, dan itu bisa dilakukan juga untuk pendidikan. Kemudian Wakelet itu seperti Google Sites, ya. Dia sebagai apa ya, media portofolio atau dokumentasi hasil karya siswa. Kemudian ada Mangachat sebagai jurnal refleksi diri, lalu lagu-lagu, ya, baik dari YouTube ataupun website sebagai latihan listening, dan macam-macam interaktif games lainnya. Oke, serta gamification yang dimodifikasi oleh kita maupun orang lain. Nah, kali ini saya akan berbagi atau sharing tentang modul interaktif yang pernah saya buat, yaitu English Pioneer Application. Saya kasih gambaran dulu penampakan Google Slide-nya seperti apa. Di halaman depan, saya membuat tampilan yang
membuat siswa menarik atau tertarik untuk belajar dulu gitu. Seperti ini, tapi konten-kontennya juga saya buat tersusun juga seperti layaknya RPP. Jadi ada tujuan pembelajarannya, di situ juga ada Bitmoji guru dan judul materi. Kemudian di halaman berikutnya saya memberikan instruksi umum penggunaan, lalu ada icon-icon yang akan mereka temukan dalam modul berikutnya. Jadi saya harus menginformasikan dulu apa sih fungsi icon-icon ini di perjalanan nanti. Ini saya masukkan di halaman kedua. Nah, halaman menu bisa dibilang ini adalah bagian dari gamification ataupun modul pembelajaran yang kita buat. Satu sesi mereka akan menyelesaikan 2 aktivitas. Mereka selesai 2 aktivitas, mereka mendapatkan tiket. Tiket ini untuk apa? Bebas. Entah itu mau mendapatkan poin positif atau tiket untuk sebelum ikut formatif misalnya. Jadi kalau murid-murid belum menyelesaikan atau belum mendapatkan tiket tersebut, mereka tidak bisa mengikuti formatif. Atau jika murid-murid telah menyelesaikan tugas di aktivitas 1 dan aktivitas 2, lalu mereka akan mendapatkan tiket. Tiket ini adalah tiket membuat menjadi poin, nilai poin positif, maka Bapak Ibu bebas mau diapain itu poin positifnya, ya. Jadi sesuai kreativitas Bapak Ibu saja akan diapakan. Pada intinya akan seperti itu, ya. Nah, setiap aktivitas ini akan bisa diklik ya Bu, seperti Bapak Ibu main game aja, klik, kemudian nanti akan masuk ke link tersebut. Nah, ini adalah aktivitas pertama. Di video aktivitas biasanya saya menyampaikan materi, lalu instruksi dan video dulu. Video pembelajaran untuk membangkitkan curiosity murid-murid, gitu. Nah, ini ada latihan soal di dalamnya yang terkoneksi dengan beberapa link. Di sini contohnya adalah worksheet, live worksheet. Kemudian ada juga link yang saya hubungkan ke quizzes. Ada juga link yang saya hubungkan ke word wall. Nah, di sini saya ada juga diskusi. Jadi walaupun modul ini saya bagikan secara sinkronus ataupun asinkronus, mereka bisa melakukan diskusi secara tertulis melalui Google Jamboard yang linknya sudah saya kopikan di dalam modul Google Slide. Nah, seperti itu. Nah, modifikasi bisa Bapak Ibu lakukan sesuai dengan kebutuhan maupun materi yang akan Bapak Ibu ajarkan. Nah, di akhir materi biasanya saya melakukan refleksi, ya, refleksi diri dan refleksi guru. Ini tahapan yang biasanya saya lakukan, yaitu check your understanding. Ya, buatlah beberapa pertanyaan untuk menguji apakah siswa sudah paham dengan materi pada saat itu, lalu bisa juga menanyakan bagaimana perasaannya setelah mempelajari materi tersebut, kemudian bagian mana sih yang paling menarik buat kamu, atau bagian mana sih yang paling sulit untuk kamu, ya. Pertanyaan-pertanyaan itu penting untuk diberikan kepada siswa sebagai self-reflection, ya. Di sini saya menghubungkannya ke Google Jamboard. Nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, terakhir pada saat mereka menyelesaikan aktivitas 1 dan 2 untuk mendapatkan tiketnya, saya memberikan congratulation atau apresiasi atau sebuah perayaan, ya, perayaan karena mereka sudah selesai menyelesaikan 1 buah aktivitas. Oke, dan mereka mendapatkan tiket seperti itu, dan mereka bisa keluar dari modul. Nah, ini adalah games word wall yang saya masukkan atau kopikan ke dalam bagian dari modulnya. Ini adalah gamification yang saya buat sebagai pengantar formative test. Nah, ini adalah infografis. Infografis ini penting sebagai rangkuman dari seluruh materi yang
bisa didapatkan oleh murid-murid di dalam modul tersebut. Jika mereka klik infografik, maka akan keluar infografiknya. Infografik cara bikinnya gimana? Bisa searching sendiri di Google atau bisa bikin sendiri menggunakan Canva. Nah, ini sih saya sempat membuat survei atau angket siswa pada saat mereka menggunakan modul tersebut dan pada saat mereka memainkan Among Us. Berdasarkan angket tersebut, 92% mereka bisa menggunakan aplikasi pengajaran interaktif tersebut karena ada instruksinya dan ada langkah penggunaannya. Jadi itu sebagai salah satu syarat membuat modul ya Bapak Ibu. Instruksi itu harus jelas dalam modul. Kemudian 92% mereka tertarik dengan aplikasi pengajaran interaktif ini. Jadi, sebuah modul itu dikatakan interaktif jika ada membuat siswa itu ikut berkomunikasi dengan modul atau media yang kita berikan. Jadi mereka ikut berkolaborasi dengan temannya atau ikut menulis sesuatu di dalamnya, ikut berpartisipasi, ikut berdiskusi dan segala macam. Ya. Kemudian 78% mereka bisa memahami instruksi dalam aplikasi pengajaran interaktif dan 73% diantaranya setelah menggunakan aplikasi pengajaran tersebut mereka lebih paham atau bisa melakukan sesuatu. Ya. Nah ini hasil surveinya bisa dilihat cukup besar pengaruhnya ya. Cukup besar pengaruhnya dengan media ajar yang interaktif bagi murid-murid. Nah, ini beberapa hal yang perlu ditambahkan aplikasi menurut pendapat siswa. Oke, itu saja. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang modul interaktif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello leaders. It's nice to meet you again with me, Miss Danti. Ini halaman pertama. Okay leaders, let's be proactive. Ini halaman kedua. Seperti inilah tampilan yang ada di layar siswa. Ya, ini bisa dikerjakan di laptop ataupun handphonenya siswa. When you finish, okay leaders, ya, saya juga memasukkan instruksi melalui audio yang saya kopikan di dalam Google Slide. Leaders, a clean house protects di sini saya kalau klik ini, COVID-19. ya, Helping each other is part diskusi of di Jamboard. Jika saya klik, maka dia akan terkoneksi ke ruang diskusi di so that Jamboard. every person has a house role at home. Let's get synergized with the family member by doing the housework to get the house clean and tidy. Now watch the video and see What are their house roles at home. When you finish watching the video, Nah, ini worksheet. work to do. Do you Worksheetnya remember? bisa dikerjakan di sini juga. Now, let's check your understanding by Nah, yang completing ini these Saya sentences with koneksikan the ke verb in the box. Google Docs. Right Write the answer. answer by clicking these notes. Nah, Google Docs Sekarang ini kita cek saya dulu yuk pemahaman bikin kalian. worksheet. Lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata kerja yang ada di dalam kotak warna pink atau di atas kalimat berikut. Oke, Now we are going ini juga ada diskusi di Now, Google we Jamboard. are going to the activity. Now we are Diskusi we are di going Google to the Jamboard. activity Kemudian activity video lagi. adverb of frequent. Now, Now, look at Lalu, How materi. often? Now it's Now your it's turn. your Nah, ini ya. Ini yang refleksi, self reflection. Jika murid-murid klik ini, maka dia akan
terhubung ke link website bahasa Inggris. Ya, untuk misalnya referensi tambahan bagi siswa. Jika Bapak Ibu merasa kurang, maka bisa koneksi ke sini. Oh, ini infografis ya. Infografisnya ya. Kemudian kalau murid-murid klik ini, maka dia akan terhubung ke exercise. Ya, terhubung ke exercise. Itu 1, 2, dan 3. Let's have the practice. Oke, seperti itu. Kemudian perayaan. Alhamdulillah. Finish with this session. Now you are mastering on housework vocabulary and use adverb of frequency to write up. Activity 3. Listening. Now you are going to talk about your house role at home. Before. Sekarang saya mau menunjukkan dulu gamification Among Us yang saya buat. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat games ini. Sebenarnya simple. Oke, ini adalah tampilan yang ada di layar murid ya, bisa dikerjakan di laptop, bisa dikerjakan juga di handphone. Saya masukkan lagu atau musik ke dalamnya. Lalu di slide berikutnya saya berikan icon mission, how to play, sama klik finish jika mereka sudah selesai mengerjakan semua misi. Jika mereka klik how to play, maka muncul menu instruksi yang harus mereka lakukan. Lalu setelah mereka membaca instruksi, mereka harus kembali ke menu dengan klik menu tersebut. Lalu misi 1 seperti ini tampilannya. Saya minta mereka untuk mengisi kuesioner dulu selama 5 menit, lalu mereka akan klik kuesioner. Kalau diklik kuesionernya, maka akan terhubung ke Google Form kuesioner. Nah, seperti itu. Selesai ngisi Google Form, kembali lagi ke misi berikutnya, ke misi 2. Diklik misi 2, maka akan ke link yang ini. Setelah membaca instruksi, mereka harus menyelesaikan kuis. Ya, bisa di-insert atau dimasukkan kuisnya ke dalam Google Slide. Lalu mereka menyelesaikan kuis yang ada di Quizzes. Ya, loadingnya cukup lama. Oke. Nanti kan kita lihat lagi ya Quizzes-nya. Oke, kembali ke Among Us. Mereka menyelesaikan Quizzes, lalu ada lagi misi berikutnya, yaitu mereka harus mencari imposter. Nah, di sini saya memodifikasi EduCandy sebagai bagian dari kuis berikutnya. Jadi saya masukkan aja EduCandy, klik EduCandy, maka mereka akan terhubung ke games EduCandy. Games lagi, tapi sebenarnya bukan bikinan saya, tapi sudah ada dari website EduCandy. Ini yang EduCandy ya. Jadi mereka gamesnya menyelesaikan di EduCandy. Jika sudah selesai, maka kembali lagi ke menu Among Us. Balik lagi ke Among Us-nya. Ada misi apa lagi? Maka mereka harus klik next. Oke, ternyata imposternya sudah diketemukan, maka games berakhir, mission accomplished, selesai. Nah, mereka bisa klik quit, keluar. Seperti itu. Nah, ini tampilan-tampilan dari EduCandy dan Quizzes ya. Kemudian tadi saya masukkan juga ada angket. Berangkat dari modul materi seperti ini. Oke, sekarang saya ingin berbagi bagaimana caranya membuat modul interaktif.
pertama, Bapak Ibu bisa mencari templates-nya atau Google Templates-nya di slidesmania.com atau slidesgo.com atau slidescarnival.com. Ya, kemudian Bapak Ibu pilih ini, biasanya choice boards and games. Ini template-nya berisi tentang games board yang bisa dimodifikasi tapi menggunakan platform Google Slide. Cara makainya gimana? Sangat mudah. Sangat mudah. Misalnya, oke, Bapak Ibu ingin bikin kuis true or false. Kita ambil dari templates yang di Slidesmania ini, kemudian kita scroll down ke bawah. Kalau Bapak Ibu ingin melihat trailernya seperti apa, ada videonya nih. Di sini ada videonya. Kalau ingin memahami cara kerjanya seperti apa sih, nanti kuisnya seperti apa sih, bisa lihat di YouTube-nya. Ada di linknya juga. Nah, kemudian siap pakai, kita klik aja Open in Google Slide. Cara kita klik gunakan template. Maka dia akan otomatis langsung terdownload di Google Slide kita. Cara dalam hitungan detik sudah siap template-nya dan siap dimodifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ingin berikan. Mudah bukan? Oke, jadi sebenarnya saya tidak membuat game yang tadi sendiri ya, tapi adalah Slidesmania yang melakukannya. Saya hanya memodifikasi. Bapak Ibu juga bisa memodifikasi sendiri ya. Oke. Kemudian mari kita mulai pertanyaannya. Nah, bintang-bintang ini apa sih fungsinya? Jadi sebenarnya bintang-bintang ini adalah kalau kita klik presentasi. Nah, jika dimainkan oleh murid, klik 1, maka mereka akan menuju pertanyaan nomor 1. Di sini sudah ada contoh pertanyaannya. Abraham Lincoln was the 16th US President. Benar atau salah? True or false? Mari kita lihat jika jawaban mereka yang dipilih adalah true. Cara maka linknya akan terhubung ke slide true. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa. Kemudian next slide. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2. Pertanyaannya, bats are oviparous. Misalkan jawabannya false. Nah, maka akan muncul komen seperti ini. Yes, it is false. Ya, lalu ada penjelasannya. Jadi Bapak Ibu bisa modifikasi sendiri pertanyaannya. Kemudian jenis apa ya? Mau nulis apa sebagai comments-nya di situ. Nah, kalau kita lihat urutannya seperti apa sih sebenarnya kalau di slide-nya? Nih. Slide kedua, ini soal-soal yang terhyperlink ke slide-slide berikutnya. Kalau Bapak Ibu bikin sendiri, oh ini udah, ini ya, sudah terlock. Coba mana yang indah? Oh, tidak. Ini sudah tidur. Ini deh saya coba bikin sendiri di bawah. Gimana sih caranya bisa begini? Oh, ini sudah nih, sudah bisa. Misal ya, saya duplikasi ya. Saya duplikasi. Klik kanan duplikasi slide. Nah, kita edit. Pancasila misalnya ada 5 sila, betul atau salah. Maka klik simbolnya, simbol betulnya, lalu hyperlink Bapak Ibu. Hyperlink kemana? Nih, ada di sini, klik, lalu masukkan ngelinknya kemana. Nah, di sini kita ngelinknya ke slide berikutnya. Di slide berikutnya adalah ini, pernyataan bahwa jawaban benar. Ya, jika benar, maka lari ke slide berikutnya, yaitu jawaban benar. Lalu klik terapkan. Nah,
Untuk icon salah atau false, Bapak Ibu hyperlink juga ke slide berapa? Slide berikutnya lagi, yaitu slide ke-6, untuk pernyataan salah. No, it is not. Ya, atau false. Gitu. Jadi mudah seperti itu aja ya. Bagaimana sih caranya kok bisa klik ini lalu mereka langsung ke jawaban benar? Klik ini terus langsung jawaban salah. Karena ada hyperlinknya. Nah, hyperlink yang sudah kita siapkan di slide berikutnya. Jadi slide ini akan terkoneksi jika siswa mengklik salah satu icon ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Mudah sekali, bukan? Sama halnya di Among Us yang saya buat, ya. Jadi hyperlink ini saya pakai pada saat ini. Nih. Jadi kita bikin dulu nih secara manual, tulis aja misalnya misi 1 atau action 1. Gampang aja sih sebenarnya kita rubah-rubah. Seperti halnya kita menulis di PPT. Lalu misalnya action 2. Lalu kita hyperlinkkan. Ya. Klik hyperlink. Ya, bisa diklik kanan. Hyperlink itu bisa Bapak Ibu temukan di klik kanan sini atau ada juga di toolbar atas. Ya, di toolbar atas sini klik aja udah. Nah, mau di hyperlink kemana? Terserah Bapak Ibu ya. Slide berikutnya atau slide keberapa tergantung imajinasi atau logika yang Bapak Ibu ingin berikan ke murid-murid. Ya. Begitu seterusnya sampai finish. Nah, template ini dari mana? Template ini saya cari sendiri di Google Picture, Google yang gambar itu, Bapak Ibu. Sebelumnya saya ini dulu, searching dulu di YouTube seperti apa sih permainan Among Us, lalu saya ambil gambarnya secara acak, lalu saya modifikasi sesuai imajinasi saya, dapatlah seperti ini. Sederhana, sangat-sangat sederhana, karena saya tidak membuat kuis per satuan seperti ini ya, saya tidak membuatnya secara detail jika seperti ini gitu. Tapi saya hanya memodifikasi, di dalamnya pun saya hanya menghyperlink ke Educandy, Quizzes, atau Wordwall. Atau bisa juga Bapak Ibu modifikasi akan menghyperlink ke mana, misalnya YouTube. Ya, mereka menyaksikan dulu misalnya video ini, kemudian di slide berikutnya atau di misi berikutnya Bapak Ibu meminta murid-murid untuk menjawab ya atau menganalisa dari video yang sudah disaksikan. Nah, Bapak Ibu bisa bikin sendiri tombol-tombol yang menghubungkan antar situasi atau antar tahapan misi berikutnya. Jadi imajinasi kita aja sih sebenarnya, ya. Imajinasi, modifikasi, kreativitas, itu yang membuat Bapak Ibu terlihat hebat. Oke, sudah seperti itu aja. Kalau untuk Among Us, nah, kalau dari modul saya keluar dulu. Oh, oke. Modul ini saya ambil dulu. Sebentar ya. Saya akan memberikan file aslinya yang versi guru. Kalau tadi kan penampakan di layar siswa ya. Nah, ini adalah tampakan di layar siswa, tapi gimana sih cara bikinnya sebenarnya? Nah, sama, saya mendapatkan template ini juga dari sini, Bapak Ibu. Saya mendapatkan template-nya dari slides.mania.com ini. Kemudian saya tadi memilih juga choice boards and games. Di situ ada ya banyak sekali template yang Bapak Ibu bisa ambil untuk games.
Kemudian, buat dulu rancangan. Bapak Ibu bisa bikin dulu, coret-coret dulu deh. Coret-coret dulu, bisa di kertas, bisa dirancang di Excel sheet boleh, ya. Buat dulu rancangan, misalnya halaman 1 isinya mau apa, halaman kedua isinya apa, lalu permainannya, poinnya itu mau ngapain, ya, mau ngapain dulu nih siswanya. Oke, saya di sini menginginkan siswa menyelesaikan aktivitas, 2 aktivitas dalam 1 kali pertemuan. Jika mereka sudah selesai, mereka akan mendapatkan tiket. Kemudian tiket ini mereka kumpulkan, misalnya jika selesai atau mendapatkan 3 tiket, maka mereka bisa ikut formatif. Tapi jika baru menyelesaikan 2 tiket, mereka belum bisa ikut formatif. Misalnya seperti itu. Ya. Buat rancangan sesuai dengan RPP kita juga. Misalnya slide pertama apa, ya, to engagement-nya apa, kemudian diskusinya mau di mana. Diskusi bisa pakai link apa saja. Di sini saya pakai Google Jamboard. Nah, tapi saya juga menggunakan add-on, atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan add-on Peardeck. Ya, saya pernah menggunakan dan saya sedang menggunakan Peardeck akhir-akhir ini sebagai media untuk diskusi interaktifnya di sini. Nanti silakan Bapak Ibu explore sendiri untuk penggunaan add-on Peardeck ini. Nah, kalau yang lebih mudahnya bisa dengan Google Jamboard sih memang. Google Jamboard itu sangat-sangat mudah lagi. Seperti apa sih tampilannya? Oke, saya belum menampakkan Google Jamboard-nya ya, seperti apa ya. Saya klik dulu ya. Nah, seperti ini Google Jamboard-nya. Dalam satu judul modul ini, ada banyak diskusi yang bisa saya buat. Padahal ini masih satu file. Nah, ini adalah isi dari slide 1, diskusi yang ada di slide 1. Di sini mereka bisa ngeklik sendiri menggunakan sticky note. Misalnya diskusinya adalah tadi mengenai house role. Mereka disuruh menceritakan apa yang mereka saksikan di video tersebut. Lalu akan mereka diskusi dengan mengungkapkan pendapat mereka. Misalnya di situ I feel family synergized to clean the house. Klik simpan. Oh ya, sebelumnya mereka menulis nama. Misalnya, karena di sini tidak terotomatis bernama ya, jadi mereka harus menuliskan nama mereka sendiri di komen mereka. Dah, seperti itu, maka kalian bisa lihat banyak komen-komen yang ada di Google Jamboard. Nah, ini di slide berikutnya dengan pertanyaan my house role at home is, maka mereka menulisnya di sini. Nah, ini untuk pertanyaan how do you feel? Ini juga setelah tahapan-tahapan yang mereka baca di slide modulnya, kemudian mereka memberikan jawaban-jawaban mereka di sini secara tertulis. Jadi untuk slide yang berbeda, Google Jamboard-nya juga di different page, halaman yang berbeda juga. Ya, seperti itu Google Jamboard. Mudah ya, dan itu bisa ditemukan di Google for Education. Oke, itu untuk diskusi ya. Ruang diskusi menggunakan Google Jamboard. Lalu bagaimana sih menghyperlink suara? Memasukkan suara audio yang berisi instruksi atau penjelasan kita dalam modul tersebut. Caranya, sisipkan, klik sisipkan, lalu audio. Nah, audio ini harus kita persiapkan terlebih dahulu disimpan ke dalam Google Drive Bapak Ibu, ya.
masukkan ke dalam Google Drive. Terserah mau ngerekamnya lewat apa. Ya, kalau saya lewat handphone, lalu saya save, lalu saya upload, disimpan ke Google Drive, lalu filenya bisa saya ambil, misalnya klik ini modulnya, audionya, lalu klik pilih. Oke, maka dia akan, nah ini yang baru. Ini audionya. Kemudian, Bapak Ibu perlu perhatikan formatnya, pemutaran audionya akan seperti apa. Nah, apakah dia akan berputar secara otomatis? Ya. Nah, sesuai keinginan Bapak Ibu, apakah dia mau diklik dulu baru dia play, atau mau otomatis nih, begitu halaman terbuka, maka suara atau audio juga mulai. Ya. Kalau saya pilih pada saat diklik deh, misalnya. Jadi ketika siswa mengklik icon ini, baru audionya akan play. Ya, itu memasukkan audio. Nah, untuk yang memasukkan Google Jamboard, seperti biasa ya Bapak Ibu, menggunakan hyperlink aja. Nih, nah, situ. Oke. Kemudian apa lagi ya? Live worksheet, ini worksheet juga seperti biasa. Ini, nah ini diskusi kedua ada di Jamboard page 2, di halaman kedua. Kemudian, nah, di sini saya pakai video untuk materi pembelajaran. Caranya, sisipkan video. Oke, yang Bapak Ibu sebelumnya cari di YouTube. Ya, dari YouTube. Oh, saya tidak bisa mengklik linknya. Ya, klik link yang di atas, kopikan, lalu kembali lagi ke modul kita, lalu paste ke sini ya, Bapak Ibu, paste. Saya tadi nggak bisa, soalnya ketutup layar. Lalu klik pilih. Gitu aja. Sama seperti hyperlink ya. Jadi copy paste linknya, lalu pilih, maka dia akan muncul seperti ini. Dan ini pun masih bisa kita modifikasi dengan cara di toolbar opsi format ini. Misalnya videonya panjang banget nih, 25 menit, nanti siswanya ketiduran. Nah, mau dibikin singkat 3 menit aja bisa. Bapak Ibu tinggal ketik aja, misalnya mau diketik, misalnya mau dimulai menit ke-1 aja sampai menit ke-300, setting. Nah, selesai. Maka siswa hanya melihat videonya di tayangannya itu dari menit ke-1 sampai 3 menit saja. Padahal sebenarnya yang kita kopikan adalah full satu video, ya. Durasinya full, misalnya 15 menit full durasinya. Tapi yang tayang itu hanya 3 menit, seperti itu. Ya, itu fungsinya dari ini. Oke, apalagi yang bisa kita explore? Audio sudah, hyperlink sudah, video juga sudah. Penggunaan quizzes sudah. Nah, ini exercise-nya juga saya hyperlink dari website bahasa Inggris. Semuanya. Ya, semuanya. Sepertinya itu saja. Itu saja pada intinya Bapak Ibu. Sangat mudah. Kembali kepada kreativitas dan imajinasi kita masing-masing. Ya, itu saja. Saya rasa cukup Pak Fatur. Jika Pak Fatur atau Pak Dewa mungkin ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih Pak Fatur. Ya, terima kasih Bu Danti. Sangat menarik ya, impresif sekali. Tadi yang kuisis tadi belum sempat ditayangkan ya? Oh, oke. Mau ditayangkan? Ya, apa? Silahkan. Oke. Biar komprehensif. Baik. Untuk quizesnya, saya masuk dulu ke link modul saya lagi tadi. Oh, yang quizzes itu saya ambil dari Among Us ya.
Nah, yang dari Among Us. Nih, kembali lagi saya presentasikan. Sebentar. Jadi, oh ya, gimana sih cara delivernya? Saya lupa nih. Jika sudah selesai presentasinya, slide-nya sudah selesai nih, kita buat nih. Lalu mau dibagikan ke siswa. Caranya, klik bagikan, sharing kepada siapa saja, untuk aksesnya adalah hanya bisa melihat, ya, aksesnya hanya bisa melihat. Di sini mereka akan otomatis bisa terhubung ke link-link yang sudah kita masukkan ke dalam Google Slide tadi. Klik selesai, jangan lupa, oh ya, saya malah lupa, copy dulu linknya, salin link. Oke, salin link, kemudian share ke WhatsApp atau Google Classroom, ya, atau di chatroom Zoom. Sudah di-share, maka tampilannya di siswa akan seperti ini. Nah, musiknya keluar, lalu mereka mulai. Nah, ini kuesioner tadi sudah. Misi berikutnya. Nah, ini quizesnya. Oh, ini masih belum keluar juga quizesnya. Nah, tapi sepertinya ini sudah tidak bisa dimainkan karena udah lama. Nah, kan benar, sudah tidak aktif ya Pak Fatur linknya. Okay, no karena problem. sudah melewati batas waktu, jadi tidak bisa dimainkan. Apa sih? Seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Terima kasih Bu Danti. Ya, sama-sama Pak Fatur. Silahkan Pak Dewa. Ya, baik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Bu Danti. Wah, tadi pemaparannya luar biasa banget dari Bu Danti. Secara teknis, wah benar-benar sudah diperhitungkan sekali langkah-langkah penyiapan media pembelajaran tersebut. Nah, terima kasih Bapak Fatur atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk ikut serta berbagi pengalaman dalam portal kelas inspirasi ini. Perkenalkan, saya Dewa Adi, saya guru sekolah dasar di Kota Denpasar, Bali. Nah, sebelum saya mulai presentasi ini, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak dan Ibu, apakah slide saya sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat Pak Adi. Baik, terima kasih. Sebenarnya ketika saya ditanya tadi apa passionnya dalam perkenalan ini, sebenarnya passion saya sebenarnya adalah bersepeda dengan disiplin ilmu sepedanya itu mountain biking. Jadi mainnya di alam, kadang ke desa-desa, bukit, hutan, atau bike park. Kesenangan yang saya dapat dari bersepeda ini adalah bagaimana mengeksplorasi diri sambil menikmati keindahan alam yang ada. Nah, di sisi lain, melalui aktivitas ini, saya bisa berinteraksi dengan teman-teman baru dari berbagai latar belakang tentunya. Dari teman-teman tersebut, tentu banyak informasi atau pelajaran penting yang saya dapatkan di luar profesi saya sebagai guru. Nah, lalu kaitannya dengan teknologi, khususnya Google Slides dan saudara-saudaranya, saya bisa dikatakan merasa tertantang saja untuk eksplor diri pada bidang ini. Ketika awal saya mengetahui bahwa Google mengeluarkan aplikasi Office, saya merasa sangat tertarik untuk mempelajarinya. Mulailah mencoba-coba menggunakan Google Drive, Docs, Spreadsheet, Slides, dan Form. Nah, aplikasi Office yang berbasis cloud ini membuat saya merasa nyaman karena saya rasakan manfaatnya dalam hal membuat apa saja, termasuk membuat materi pembelajaran di kelas. Saya bisa mengerjakan hal-hal tadi dengan menggunakan perangkat apapun yang terhubung dengan akun Google. Lagi nggak buka laptop, tinggal ketik di HP aja. Misalnya lagi malas typing, tinggal pakai voice typing aja bisa. Lagi pengen kerja bareng sama temen juga bisa.
Jadi kemudahan-kemudahan ini tadi membuat saya semangat untuk eksplorasi di sini. Nah, terlebih lagi ketika memasuki masa PJJ ini, situasi mengharuskan kita untuk merespon segala sesuatu dengan sangat cepat. Untuk menyiasatinya, kerja kolaborasi sangat kita perlukan. Dari bikin materi, sampai buat soal penilaian harian beserta kelengkapan-kelengkapannya bisa kita kerjakan dengan teman-teman. Nah, ketika ditanya mengenai bagaimana awal mulainya ide hingga put into action mengenai penggunaan Google Slide dalam pembelajaran di SD ini, awal mulanya ide ini muncul ketika ingin membuat proyek laporan kegiatan literasi pagi yang 15 menit membaca sebelum jam pelajaran dimulai itu. Waktu itu ingin sekali rasanya membuat semacam album yang berisi hasil karya anak-anak dalam melakukan aktivitas literasi pagi, namun tentu saja dalam bentuk digital. Karena pengen juga sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui, pengen menyajikan laporan literasi baca tulis sekaligus mengenalkan literasi digital pada siswa. Mulailah searching-searching, kira-kira media apa yang mungkin digunakan. Nah, meski ada banyak pilihannya, sebenarnya ada banyak pilihan aplikasi, namun beberapa alasan saya memilih Google Slides ini adalah yang pertama, Google Slides ini adalah aplikasi milik Google. Jadi pasti dirancang mudah pengoperasiannya, user friendly. Nah, kemudian yang kedua adalah gratis. Berikutnya adalah karena berbasis cloud, kita tidak perlu kehilangan data. Di samping itu perubahannya juga bisa kita lihat secara real time. Kemudian yang berikutnya adalah memungkinkan file sharing. Jadi nanti akan memungkinkan siswa untuk bekerja dalam tim. Dan yang terakhir adalah bisa digunakan di berbagai perangkat. Nah, ini menjadi pertimbangan utama saya mengingat anak-anak kebanyakan akan menggunakan handphone dalam proses ini. Namun Bapak dan Ibu, namun demikian pada waktu itu saya tidak memiliki cukup keberanian untuk mengeksekusinya dengan pertimbangan penggunaan gadget pada waktu itu masih sangat jarang bagi siswa di SD. Dan jika dipaksakan takutnya nanti menimbulkan polemik tertentu. Akhirnya sambil menunggu saat yang tepat, saya pelajari pelan-pelan Google Slides ini. Nah, akhirnya adanya periode PJJ ini membuka ruang proyek berbasis digital seperti ini terjadi. Saat ini mau tidak mau, suka tidak suka, pembelajaran yang kita lakukan itu berbantuan gadget. Maka sekaranglah kesempatannya untuk berkreasi. Nah, mulailah saya memilih materi, akhirnya setelah ditimbang-timbang, saya pilih materi pembelajaran yang dilaksanakan di kelas saja, bukan literasi pagi. Materi yang saya pilih adalah benda dan sifatnya. Selanjutnya saya mulai merancang proses bimbingan, kemudian menguji coba, lalu mulai. Nah, bagaimana tahap perancangannya? Berikut tahap perancangan yang saya lakukan. Yang pertama adalah menentukan aplikasi yang dapat digunakan dalam program ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya ada banyak pilihan-pilihan aplikasi yang bisa kita pakai dalam proses ini. Dan saya menentukan pilihan bahwa aplikasi yang kita gunakan adalah Google Slides. Kemudian berikutnya adalah merancang pola latihan. Adapun pola latihan yang saya rancang di sini, di sini saya mengira-ngira kira-kira langkah apa saja yang akan diambil, maka didapatlah urutan seperti ini. Saya merancang pola latihan yang pertama adalah prakondisi, kemudian yang kedua praktek 1, dan berikutnya adalah praktek 2. Kemudian selanjutnya adalah membuat lembar kerja dan juga templates. Nah, templates ini, templates yang saya buat di sini adalah
Dua jenis templates, yaitu templates yang pertama adalah templates untuk stimulus, dan yang kedua adalah templates laporan hasil percobaan. Berikut templates yang saya siapkan. Nah, Bapak dan Ibu, ini beberapa templates yang saya siapkan untuk kegiatan ini, yang mana paling bawah ini merupakan templates yang saya gunakan untuk stimulus, untuk proses bermain-main saja. Jadi bisa Bapak dan Ibu lihat contohnya seperti ini ya, salah satu contohnya. Jadi ini. Sangat sederhana sekali, karena memang tujuan template stimulus ini hanya untuk mengenalkan pada anak-anak mengenai bagaimana cara menjalankan fungsi yang sederhana dari Google Slides ini. Ini template-nya saya dapat dari internet juga, saya modifikasi sesuai dengan keperluan yang ada di kelas, berisi tentang ya sapaan singkat. Kemudian di sini saya isi icon wajah kartun, karena ini nanti di sini nanti siswa akan mereplace gambar ini menjadi foto dirinya. Nah, kemudian di sini juga saya menyisipkan text box. Jadi text box ini akan diisi oleh siswa sesuai dengan identitas dirinya. Itu template bagian awal. Kemudian ini masih juga template bagian awal yang saya gunakan untuk mengenalkan bagaimana cara menginsert link video. Jadi sama seperti tadi, ada fotonya, tempat untuk membubuhkan foto, kemudian diisi text box-nya dengan keterangan tertentu. Nah, di sini saya sediakan dua icon. Yang pertama icon YouTube, dan yang kedua icon play video. Nah, di icon YouTube ini targetnya adalah siswa bisa menginsert video-video yang ada di YouTube. Kemudian yang ini adalah video yang mereka miliki. Video yang mereka miliki yang ingin mereka tunjukkan pada teman-teman yang lain. Nah, mengenai text box ini bisa diedit-edit sesuai dengan keinginan anak-anak ya, terangannya. Nah, seperti itu. Itu template-nya. Nah, kemudian bagaimana pola latihan yang saya lakukan pada waktu itu? Yang pertama adalah pada tahap prakondisi. Dalam tahap prakondisi ini terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah sosialisasi aplikasi Google Slides. Nah, ini saya lakukan secara spontan saja melalui WA group sambil ngobrol-ngobrol santai. Kemudian yang berikutnya adalah proses install aplikasi di perangkat Android atau iOS siswa. Dan yang ketiga adalah membagikan link. Kemudian beranjak pada tahap berikutnya, yaitu tahap praktek 1, yaitu aktivitas yang saya rancang adalah menginsert foto dan memberi keterangan pada text box. Ini dilakukan pada kelompok besar. Jadi saya harap setiap anak mengikuti proses ini. Dan yang kedua adalah pada praktek 2, aktivitas yang dirancang diantaranya insert video YouTube, upload video ke Drive, kemudian
yang saya maksud di sini adalah upload video pribadinya ke Drive, kemudian insert link video ke slides. Nah, pada waktu itu praktek 2 ini saya lakukan dengan kelompok kecil. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah waktu itu masalah terdesak waktu. Jadi ada materi pembelajaran lain yang menunggu. Jadi saya khawatir kalau misalnya ini dilaksanakan pada kelompok besar, nanti takutnya justru akan membebani kepentingan pembelajaran yang lain, jalannya pembelajaran yang lain. Nah, Bapak dan Ibu, melalui kesempatan ini kita akan mensimulasikan apa saja kegiatan yang telah saya lakukan dalam proses ini. Yang pertama, tentu saja seperti tadi Bapak dan Ibu bisa lihat, kita rancang template-template yang akan kita gunakan. Untuk di awal, kita rancang saja template yang ringan-ringan seperti ini. Ini hanya untuk senang-senangan saja. Jadi tujuannya untuk memancing ketertarikan siswa menggunakan atau ikut serta dalam program ini. Nah, kemudian setelah template ini selesai, kita bagikan link ini. Kita bagikan link ini ke peserta, ke anak-anak. Jadi link ini kita copy. Pada waktu itu saya bagikan ke WA group. Nah, kemudian sekarang kita simulasikan diri kita itu sebagai siswa. Maka saya akan share screen dengan akun yang lain. Baik Pak, apakah suara saya sudah terdengar? Very good. Very good. Ya, baik, terima kasih Bapak. Baik teman-teman, Bapak dan Ibu, kita simulasikan diri kita selaku siswa yang melaksanakan program ini. Yang pertama, kita buka dulu link yang sudah kita bagikan, kemudian kita akan dibawa pada aplikasi Google Slide tersebut. Nah, di sini pada waktu itu saya membelajarkan anak-anak tentang bagaimana caranya mengganti hal-hal yang ada di sini. Mengganti wajah cukup tunggu sebentar kita baik. Untuk mengganti wajah kita tinggal tap saja. Kemudian replace, kita pilih dalam hal ini misalnya kita pilih dari foto kita. Mana dia fotonya? Saya udah foto. Nah, sebagai contoh kita insert foto. Nah, kemudian berikutnya karena di sini siswa diminta untuk menuliskan hal menarik yang ingin diceritakan, kita simulasikan diri kita akan menunjukkan apa yang kita sukai di sini. Kita replace from photos lagi, kita lihat di file. Nah, maka sudah terjadi. Kemudian kita isi text box ini, kita edit text box-nya, caranya cukup mudah, tinggal di double tap saja, diisi keterangan-keterangan tersebut sampai habis. Nah, pada tahap ini siswa tidak merasa kesulitan sih Pak, teman-teman. Jadi saya rasa mereka sebagian besar berhasil menyelesaikan program ini. Nah, kemudian lanjut pada presentasi yang kedua, stimulus yang kedua, yaitu pada praktek yang kedua, atau menyisipkan link video favorit mereka. Yang pertama di sini mereka disuruh untuk mengganti foto. Kita ganti saja fotonya sama seperti tadi. Replace.
Kita replace, kita pilih foto. Baik. Kemudian kita isi keterangannya di sini. Jadi anak-anak sudah berhasil mengisi keterangannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menginsert link video favorit mereka. Nah, untuk itu mereka saya ajak untuk ke YouTube dulu untuk memilihkan video yang mereka ingin share dengan cara mengcopy link yang ada di sana, kemudian menginsert link tersebut pada icon yang sudah disediakan. Yap, selesai. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenai video yang bagaimana cara menampilkan video yang mereka buat sendiri. Nah, di sini anak-anak mulai kesulitan nih Pak, karena pada proses ini ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama adalah video yang ada di galeri kita harus upload dulu ke Google Drive. Jadi kita upload dengan judul tertentu misalnya, kemudian kita upload. Nah, dari files yang kita upload ini kita buka, adanya di sini, misalnya siapkan. Nah, siapa yang bisa melihat tayangan video mereka. Jadi kita atur setiap orang bisa melihat link yang kita bagikan. Langsung kembali ke link tadi, ke presentasi tadi untuk menginsert link. Di mana dia tadi? Add comment, replace. Tunggu sebentar. Edit link, kemudian isi, kemudian paste di sini, dan selesai. Kayaknya nih bayangannya. Nah, jadi demikian langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh siswa tadi. Nah, setelah siswa tadi sudah berhasil dalam proses awal, barulah kita mulai pada tahap membuat presentasi laporan hasil pengamatan mereka. Jadi anak-anak mengerjakan itu semua secara berkelompok. Nah, jadi ketika mereka sudah berhasil mengikuti program awal tadi, sekarang anak-anak lanjut untuk membuat presentasi laporan pengamatan benda dan sifatnya. Nah, di sini mereka kerjakan secara kolaborasi. Ada yang menyumbangkan foto, ada yang menyumbangkan videonya, kemudian ada salah satu anak yang menginsert segala sesuatu yang diperlukan dalam presentasi ini. Jadi ada anak yang memasukkan foto, kemudian ada yang menginsert videonya, dan membubuhkan keterangan-keterangan yang ada pada text box. Nah, jadi ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan ketika program ini saya laksanakan. Yang pertama, ini merupakan hasil dari program pembuatan biodata tadi. Kemudian ini adalah template-template yang saya siapkan, dan barusan itu template yang jadi hasil kerajinan siswa tadi. Nah, ini dia hasil kerajinan siswanya.
Nah, jadi Bapak dan Ibu, demikian tadi praktek singkat kita yang sangat sederhana sekali saya lakukan di sekolah dasar. Nah, bagaimana respon siswa ketika mengikuti program ini? Kebanyakan sih siswa menganggap aktivitas ini seru saja. Mereka punya ketertarikan yang tinggi, bahkan pada tahap praktek pertama yang aktivitasnya mengisi foto dan keterangan singkat itu mereka merasa senang. Seru gitu katanya, gampang gitu. Namun ketika memasuki tahap praktek kedua yang aktivitasnya mengunggah video percobaan yang mereka buat, mulai ada yang bilang bahwa ini prosesnya agak ribet, panjang banget langkah-langkahnya. Nah, kemudian mereka tanya-tanya, "Pak, habis ini gimana, Pak? Habis itu gimana, Pak?" Saya ketawa-ketawa aja dengarnya, Pak. Tapi setelah mereka lihat hasil kerja mereka, ya mereka merasa puas. Terlebih lagi setelah mereka mencoba presentasi di hadapan teman-temannya itu, saya bilang, "Wah, ini murid SD rasa SMP nih." Senyumnya lebar-lebar jadinya tuh, Pak. Nah, itu saya lakukan semata-mata sebagai apresiasi saja atas kerja yang mereka sudah tuntaskan. Nah, bagaimana jika Bapak dan Ibu terinspirasi untuk melakukan ini di sekolah? Kalau menurut saya, ketika kita sebagai guru ingin membelajarkan siswa untuk bisa menggunakan Google Slide sebagai media presentasi, maka saya sarankan agar Ibu Bapak memperhitungkan potensi dasar yang dimiliki oleh siswa kita. Nah, potensi dasar yang saya maksud di sini diantaranya yang pertama, perangkat yang biasa mereka gunakan itu apa saja. Nah, dalam hal ini tentu saja handphone. Jadi sangat jarang ada anak-anak yang mengoperasikan komputer atau laptop. Nah, oleh karena itu kita rancang templates yang mudah dioperasikan dengan menggunakan handphone. Buat yang sederhana dan mudah dilakukan. Nah, yang berikutnya adalah keterampilan apa saja yang kira-kira sudah dikuasai oleh siswa yang menunjang aktivitas ini. Nah, semisal udah bisa ambil foto nggak, kemudian ambil videonya gimana, apakah melalui pengolahan aplikasi tertentu atau bagaimana. Nah, setiap anak pasti berbeda-beda kemampuannya. Nah, dengan kita mengetahui kekurangan dan kelebihan mereka, kita bisa memperhitungkan penekanan-penekanan pada poin tertentu. Nah, dengan memperhatikan hal tadi, saya rasa langkah yang kita ambil akan menjadi semakin ringan. Pembelajarannya menjadi menyenangkan dan siswa menjadi tidak terbebani. Nah, apa hambatan yang saya temui ketika melakukan proses ini? Hambatan yang saya temui adalah ketika anak-anak itu menyisipkan video hasil percobaannya. Nah, siswa itu mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan oleh proses penyisipan link video tersebut melalui beberapa proses yang rumit jika dibandingkan dengan menyisipkan foto. Nah, ada aktivitas unggah video ke Drive, untuk mendapatkan link, pengaturan file sharingnya dulu, kemudian baru insert link di slides. Ini cukup rumit bagi mereka. Ada yang berhasil pada tahap insert link di slide mereka, namun tidak bisa mengatur file sharingnya. Nah, solusinya saya minta video mereka, kemudian saya yang ambil alih pekerjaan itu. Yang kedua adalah meskipun komunikasi virtual sangat membantu, tapi untuk beberapa alasan komunikasi ini juga ada sisi negatifnya, apalagi bagi siswa di sekolah dasar. Nah, kita terkendala biasanya ada gangguan jaringan, belum lagi dihadapkan pada kuota internet, yang mana kegiatan bimbingan dengan cara virtual ini kita lakukan melalui Zoom atau ngirim video ke grup, ya lumayanlah kuotanya. Kemudian yang berikutnya adalah bagi siswa SD membicarakan masalah teknis kerja seperti ini memang paling enak kalau kita bertatap muka. Oh ya, sebagai beberapa catatan, tidak semua siswa di kelas saya yang ikut dalam kegiatan ini.
nggak sampai 20 orang yang join Bapak dan Ibu. Tapi bagi saya itu tidak masalah. Yang penting nanti akan ada saatnya bagi mereka untuk ikut dan berkeinginan belajar, sehingga pada saat itu saya harap siswa yang terampil ini bisa berbagi pengalaman mereka. Nah, untuk penilaiannya dinilai tidak. Nah, untuk laporan, iya, saya melakukan penilaian terhadap isi laporannya. Sedangkan untuk hasil Google Slides-nya tidak. Mengingat kembali pada tujuan awal tadi bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenalkan salah satu bentuk kegiatan literasi digital pada siswa. Keasikan apa yang saya rasakan, jadi saya merasa sangat senang saja, senang banget bahkan Pak. Ternyata mereka bisa juga bikin presentasi seperti ini. Nah, kalau dulu saya taunya pas SMA, nggak terlalu tertarik sih. Mungkin karena kita jauh dari perangkat-perangkat yang kita perlukan tersebut. Pas mau belajar, kalau nggak ada komputernya, ya kita ke warnet dulu, atau pinjam laptop, punya teman. Pokoknya mau belajar aja ribet, gitu. Beda dengan sekarang. Fasilitas ada di sekitar kita, pilihannya juga banyak. Jadi ketika ada fasilitas, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya saja. Nah, saya harap setelah mereka berhasil pada proses ini, mereka mengembangkan diri. Nanti kalau tiba gilirannya mereka punya tugas kelompok, misalnya di SMP gitu, mereka bisa berbagi dengan teman-temannya tersebut. Baik, Bapak dan Ibu, kira-kira demikian saja pemaparan singkat dari saya mengenai Play with Slides ini. Untuk itu, waktu saya kembalikan lagi kepada Bapak dan mohon maaf atas sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Danti dan Pak Dewa ya. Dua presentasi tadi untuk berbagi pengalaman tadi sungguh luar biasa dan impresif. Kita berikan aplaus bersama-sama. Diskusi lanjutan kita ada di komen nanti. Ya, Bu Danti dan Pak Dewa ya. Terima kasih. Semoga ini menjadi sebuah amal kebaikan kita. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.